Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai indahnya ikhlas dalam beribadah. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, ayat, arti, kosakata, dan penjelasan ayat. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Quran Surah Al-Bayyinah 98 ayat 5. Arti kosakata. Wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah, mukhlishina, dengan ikhlas, lahuddin, semata karena menjalankan agama, hunafa'a, yang lurus, wa yuqimus sholata, melaksanakan sholat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, dinul qayyimah, agama yang lurus. Penjelasan ayat. Surah Al-Bayyinah merupakan surah ke-98 yang terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surah Madaniyah karena diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Al-Bayyinah berarti bukti yang nyata. Isi pokok dari surah Al-Bayyinah adalah tentang pernyataan ahli kitab dan orang musyrik bahwa mereka akan tetap sampai datang Nabi yang dijanjikan Tuhan. Setelah Nabi Muhammad SAW datang dengan membawa bukti nyata, mereka terbagi dua, ada yang beriman dan ada yang tetap dalam kekufuran. Adapun kandungan surah Al-Bayyinah ayat 5 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan lurus, tidak bercampur dengan riya dan syirik. Seseorang yang melaksanakan ibadah tetapi masih mempercayai adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, seperti mempercayai dukun atau benda-benda yang dianggap keramat, maka orang tersebut dikatakan musyrik. Yang kedua, sebagai seorang muslim, wajib hukumnya untuk mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat ini sangat besar artinya karena merupakan tiang agama dan ibadah yang pertama dihisab di akhirat. Yang ketiga, perintah untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu, dalam setiap harta ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dan menumbuh kemakannya. Penjelasan ayat yang berikutnya, dari segi bentuknya, ibadah dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, ibadah qauliyah ucapan, seperti membaca Al-Quran, berdoa, dan berzikir. Yang kedua, ibadah jismiyah, fisik, seperti berpuasa dan menolong orang. Yang ketiga, ibadah maliyah, melibatkan harta, seperti memberi zakat, infak, sedekah. Yang keempat, ibadah qauliyah wa jismiyah, ucapan dan perbuatan, seperti sholat. Yang kelima, ibadah qauliyah, jismiyah, dan maliyah, bacaan, perbuatan, dan harta. Contohnya seperti haji. Ditinjau dari cakupan, ibadah dibedakan menjadi 2, yaitu ibadah ama'ah atau umum, yaitu segala perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya, seperti menolong orang, mencari nafkah, menyerukan kebaikan, serta mencegah kejahatan. Ibadah seperti ini disebut juga dengan ibadah ghairu mahiyah. Yang kedua, ibadah khasa'ah atau khusus, yaitu ibadah yang telah ditetapkan oleh nas tentang kafiyah tata cara pelaksananya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah seperti ini disebut juga dengan ibadah mahiyah. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.